Halo, selamat datang di channel Coffee Technician. Masih sama Om Surya. Masih tentang alat-alat kopi ya. Kita udah siapin nih. Hari ini kita akan membahas dan kita akan belajar bersama. Ini banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Oh, saya mau belajar kopi nih. Apa ya awalannya gitu. Kan kemarin-kemarin Coffee Technician teaser ya. Clue sedikit-sedikit kalau manual gimana, mesin gimana. Oke, hari ini kita bahas yang umum sekali. Kita akan bahas manual brewing, persiapan untuk kita belajar manual brewing seperti apa, alat-alatnya itu seperti apa, bagaimana ya. Oke, langsung aja, jangan lupa share, subscribe untuk kita belajar sama-sama di channel ini. Kita akan bahas semua yang terupdate, semua yang belum jelas, semua yang hype di bidang kopi. Oke ya. Teman-teman semua, kita bahas hari ini tentang alat-alat manual brew. Alat-alat manual brew. Nah, sebelum jauh lagi, manual brew itu apa sih? Manual brew itu cara membuat kopi hitam secara manual. Walaupun ada juga kita cara buat cappuccino, cafe latte secara manual. Tapi pada intinya kita cara membuat kopi hitam secara manual. Baik panas maupun dingin ya teman-teman semua. Jadi perlu kita tahu juga manual brew itu apa. Manual brew itu dibagi jadi dua. Ada yang memang dia direct method atau dia tools method. Nah, direct method itu seperti apa? Itu yang langsung ya. Umum sekali yang langsung itu seperti kopi tubruk. Itu manual brew masuknya, saudara-saudara, teman-teman semua ya. Tubruk, cara paling mudah, paling basic. Kita cukup giling kopi, kita seduh dengan air panas. Atau kita beli yang biji, kita butuh gilingan ya apa saja lah ya. Kita tinggal kita seduh pakai air panas, pakai cangkir, selesai. Yang kedua ada tools method. Tools method itu manual brew tapi pakai tools. Alat-alatnya seperti apa? Ini ya teman-teman semua ya. Alat-alatnya. Nanti kita belajar sama-sama satu-satu, kita bahas satu-satu ya. Manual brew sudah jelas ya, teman-teman semua. Cara membuat kopi, menyeduh kopi secara manual. Paling utama yang disiapkan apa? Bukan alatnya, tapi kopinya. Paling pertama kopinya, kedua alatnya, bukan juga airnya ya teman-teman semua. Jadi kopinya, airnya, ketiga baru alatnya. Oke ya. Manual brew itu yang menggunakan tools. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang disebutnya teko leher angsa. Kualitas ada banyak. Ini yang menurut Coffee Technician ini kualitasnya medium. Ciri khasnya dia lebih tebal di bawah. Flow-nya juga terlihat ini bisa stabil ya. Teman-teman semua kita bisa nuang air itu stabil. Ini gooseneck-nya dulu sih beli ya sekitar 4 tahun lalu apa sekitar 275.000. Yang kedua ini V60. V60 ada yang stainless, ada yang plastik, ada juga satu lagi yang keramik, ada juga yang Kalita, banyak ya teman-teman. Kita bahas tentang manual brew. Tinggal nanti pilihannya yang mana. Mau beli dua-duanya boleh, mau beli salah satu boleh, nggak masalah. Yang penting kita ngopi. Ya, jadi di sini tidak ada salah benar, tapi kita bahas sama-sama, kita belajar sama-sama. Ini namanya V60 biasanya. Terus yang ini cold brew. Ini cold brew tapi yang drip ya. Ada video yang sudah dijelaskan. Cold brew itu ada drip, ada soak. Jadi beda ya, teman-teman semua. Jangan sampai salah nih. Oh, itu cold brew. Tapi metodenya apa? Metode memang cold brew, tapi dibagi dua. Ada yang drip, ada yang soak. Kayak ini yang drip, ada kerannya biasa untuk ngatur tetesannya. Ini ada servernya. Kalau kita beli ini biasanya bisa digunakan di sini nanti buat server CV60 ya, teman-teman semua. Jadi lebih hemat. Nah, ini yang Chemex. Chemex nih kayak gini. Chemex sama seperti V60 tapi Chemex disebutnya. Ada nih yang 200 mili. Ini yang kalau biasanya sih yang soaking ya. Soaking kalau buat cold brew Coffee Technician pakai yang ini karena stainless lebih food grade dibanding yang plastik. Kalau kaca juga lebih ngeri lagi kalau kaca ya. Nah, teman-teman semua bisa dicopot. Ini stainless. Bisa juga jadi server kalau dicopot. Nanti dia kita tutup. Nanti dia jadi server. Tapi ini kan kebesaran ya, teman-teman tuh, ya. Bisa jadi server. Tapi dia kebesaran nih, ngeri juga nih. Kalau yang kecil bisa jatuh. Nah, kayak gitu jatuh kan. Jadi biasanya pakainya yang nomor 3 nih kalau yang udah segini, karena banyak porsinya. Jadi alat ini multifungsi semua. Kita balikin lagi. Sebelum kita lebih jauh lagi ya teman-teman semua, ya alat-alat ini alat-alat yang perlu dipersiapkan. Kita mau belajar metode tadi ya manual, dari yang direct, yang tanpa tools, atau kita yang menggunakan tools. Ini menggunakan tools. Yang ini yang namanya
Vietnam drip. Vietnam drip ada dua, ada yang pakai ulir, nih ulir. Ini yang kalau menurut Coffee Technician bagus. Bahannya juga bagus, stainless, food grade, lebih tebal dibanding yang stainless biasa. Ada juga yang sistemnya dia jepit. Bentar, lihat dulu. Nah, ini ada. Ini yang jepit. Ini udah beda banget. Dari cc-nya aja beda. Ini sebenarnya ada ukurannya juga, ada 1 cangkir, 2 cangkir ya. Atau kalau bahasanya sih mililiter, ada yang 110, ada yang 180 mili, tergantung kebutuhan. Nah, ini yang jepit, teman-teman ya. Jauh, kualitasnya jauh. Ini kalau ini kelemahannya, nanti dia kalau dituang air melayang ininya. Jadi kopinya nggak tertekan. Walaupun di sini ada ini, nanti dia tetap ngangkat kok. Karena kopi itu ada bloomingnya ya. Oke. Ini udah dari ini semua. Ini alat-alat basic. kita wajib punya nggak sih Coffee Technician? Preferensi wajib itu kan, keinginan kita wajib menjadi wajib itu ketika kita memang benar-benar butuh untuk nyeduhnya. Jadi jangan, oh ini wajib, enggak. Tadi ada dua dijelasin sama Coffee Technician. Yang pertama itu kita belajar manual brew itu tanpa alat. Tanpa alat itu kita beli bubuk aja. Banyak di marketplace, di pasar juga ada, atau kopi saset juga ada yang hitamnya aja kan. Tinggal kita seduh aja. Itu juga kopi gitu. Kalau yang kita mau dengan tools, nah ini tools belajar kita nyeduh kopi sendiri ya, nyeduh kopi sendiri mau seperti ala-ala kafe atau apapun itulah. Tentu bahan-bahan utamanya itu kopi dan airnya kalau Coffee Technician. Jadi alat itu nomor sekian, walaupun ada nanti yang namanya beda rasa, beda alat, beda rasa ya teman-teman semua. Ini yang standar sekali. Nah nanti ketika kita belajar kopi hitam ini, biasanya ada nanti toolsnya lagi yang kemarin ada video sebelumnya, Rockpresso. Itu manual espresso ya teman-teman semua ini. Rockpresso. Jadi kalau manual ini terserah teman-teman semua. Mau beli yang mana, pilih yang mana, mau punya semuanya juga nggak masalah. Mau ada sifon lagi juga bisa nih, seperti yang dijelasin sama Coffee Technician. Punya sifon boleh, pakai mocha pot boleh. Semua kembali ke teman-teman semua. Jadi alat itu bisa banyak, gimana kita maunya. Jadi bukan lagi kita belajar manual atau ngopi manual yang enak. Cukup beli Teko V60, ya nggak masalah gitu. Tapi kita harus juga kembalikan ke diri kita belajarnya mau sampai mana. Mau belajar bertahap, atau di awal kita beli semua alat, lalu belajar nyeduhnya bertahap, atau mau learning by doing. Learning by doing yang tepat itu pertama kita pilih gurunya dulu, kedua kita praktek secara bertahap. Jadi sekalian kita beli alatnya, atau pinjam alatnya juga boleh. Ya kopinya minimal kita belilah, atau kita patungan sama teman-teman untuk belajar nyeduh macam-macam rasa vocab, karena dari satu alat aja, dari contoh ini ya, berbagai macam kopi kita masukin sini rasanya akan berbeda-beda dari alat ini ya. Kualitasnya pun ada. Kita pakai alat kualitas yang bahannya tipis, nanti dia akan lebih burn. Ketika yang bagus, nanti dia akan lebih stabil rasanya, konsistensinya lebih bagus, bodinya juga lebih bagus gitu ya teman-teman semua. Ya teman-teman semua juga harus tahu, kita belajar jangan kita bertanya dulu baru kita belajari, tidak, tapi kita bertanya keluar, tapi kita bertanya ke dalam. Saya mau belajar seperti apa, start dari mana, karena biasanya dari mulai kita menikmati kopi, kita belajar mencoba untuk sambil kita kulik lah bahasanya, kita belajar bareng-bareng. Ini yang manual, umum sekali yang manual ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman semua nih preferensinya kemana? Mau V60 paketannya seperti ini boleh. Chemex juga sudah bisa termasuk V60. Mau yang Vietnam drip, boleh beli yang biasa standar nih, yang 40.000 sampai 60 ribuan tergantung size-nya. Atau yang di atas ini kualitasnya bisa. Mau langsung ke espresso, nggak masalah. Espresso manual tapi ya, kita bicara masih manual, belum yang elektrik. Mau pakai langsung Rockpresso, Flare, Manuso atau apa yang mirip-mirip dengan ini metodenya, sistemnya, nggak masalah buat teman-teman semua. Atau mau sifon, silahkan. Sifon dan mocha pot mirip-mirip, satu vakum, satu pressure. Ini vakum lebih light biasanya, karena dia cuma filter aja di sini, nanti filter kopinya tervakum, air naik, ketika dia mendidih air naik, ketika dia dimatikan maka air akan memvakum ke chamber bawahnya, dan chamber bawahnya dinikmatin ya. Mocha pot boleh, kita pakai mocha pot. Jadi teman-teman harus pahami dulu konsep kita belajar.
Saya dulu gini, coffee technician dulu tuh belajar sama, ngalamin kebingungan gini. Orang-orang sudah belajar jauh, sampai latte art, sampai ke bikin mochaccino, cafe latte, apapun itu. Coffee technician ngejar ke sana, langsung. Akhirnya pondasinya lupa, pondasinya itu tidak ada, pondasinya karena langsung kita pegang espresso, kita pegang ini. Ternyata pondasinya salah. Dan ketika coffee technician di training waktu itu sama tim ahli ya, tim ahli oleh bos coffee technician, dia malah mengajarkan yang dari yang paling simpel sekali, bahwa pelajaran itu ada step-stepnya. Dan waktu itu coffee technician anggap dia itu guru coffee technician yang memang dia ngasihnya sih all in ya, all in semuanya, karena coffee technician akan dijadikan tim ahli di Indonesia waktu itu. All in dikasih sama dia, dipelajarin semuanya, kita dari mulai tubruk, dari mulai grind size, pengenalan alat-alat, cara menyeduh dari yang paling mudah, terus sampai kita meningkat basicnya banget tentang kopi ini kan, kebanyakan orang taunya espresso, bahwa ada lagi di selain espresso itu black coffee itu macamnya banyak, teman-teman semua. Black coffee itu banyak macamnya. Ada black coffee ketika espresso duluan, air panas berikutnya itu sebutnya apa, americano atau italiano, lupa, suka terbalik sih sebenarnya antara americano italiano, sebenarnya sama, atau air panas duluan espressonya terakhir, atau es coffee ada yang di shake, ada yang tidak ya, ada yang dia campur air lagi, ada yang hanya espresso saja. Itu preferensi kalau coffee technician bilang tuh itu di komersil itu banyak standarnya gitu ya teman-teman semua. Jadi lebih baik kita berani mencoba, kita punya guru, kita jelas belajar mau sampai mana, gurunya mampu ngadepin ini, pertanyaan murid-muridnya ya silahkan gitu. Oke, langsung aja balik lagi sini, nanti kita bahas satu-satu. Ini V60 sih udah ya, Siphon udah, cold drip udah, mungkin Vietnam drip yang belum, nanti kita akan bahas Vietnam drip, seperti apa Vietnam drip ya. Yang soaking sudah, Chemex ini nanti kita bahas juga, mocha pot sudah, rock press sudah. Oke, paling itu dulu. Ini gambaran secara umum, kita mau belajar, tinggal teman-teman pilih. Menurut coffee technician teman-teman pilih dulu gurunya. Jadi jangan pilih alatnya, pilih dulu gurunya. Guru dari Google boleh, itu Google forum atau apapun boleh, tapi lihat harus ada personnya, karena dia akan assisting kita, dia akan mentoring kita sampai kita benar-benar apa yang kita pelajari itu masuk gitu ya. Karena guru itu istilahnya, kalau kita makan nih nggak pakai piring masih bisa pakai daun, tapi kita makan nggak ada yang dimakan. Nah, guru itu sama seperti itu. Kalau coffee technician kita mau makan tapi nggak ada yang dimakan, berarti kan kita harus cari makanannya. Sama, guru itu seperti makanan untuk ilmu. Untuk ilmuwan tuh guru seperti makanan, dia sumbernya makanan ilmu. Jadi teman-teman semua harus tahu ya gitu. Oke, sementara itu dulu. Ya, pada panjang lebar nanti satu-satu, video lainnya udah ada, bahas ini satu-satu. Nanti teman-teman kita belajar di sana, komen di sana, tanyakan aja apa yang ingin ditanyakan, nggak usah bingung, nggak usah ragu, nggak usah takut. Atau mau servis juga boleh, mau training boleh, mau ikut syuting di sini juga boleh. Tapi ya ruangannya nggak seperti studio YouTube banyak yang di konten-konten lain atau di vlog lain yang bagus-bagus. Coffee technician studionya kecil, hanya ini aja. Belum ada lagi studio, kita mau setup lagi, belum ada ruangannya lagi. Mungkin nanti akan ada kita syuting di luar di klien coffee technician ya. Ada yang sudah kita set up, ada yang sudah kita training karyawannya juga. Oke, thank you. See you next vlog. Tetap coffee technician akan selalu ingetin, jangan lupa share, subscribe, agar kita sama-sama belajar ya. Kita bikin konten-konten terus, kita belajar bareng. Kita istilahnya apa ya, kita sharing, kita diskusi bareng, kita sama-sama bisa ya. Oke, thank you, see you next vlog, and keep health, selalu sehat Indonesia. See you and next vlog, thank you.